Shalom, kekasih Tuhan di Jemaat Surabaya City Blessing. Senang bertemu kembali di dalam firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dan juga penyertaan-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tema gereja kita bulan ini, With Love and Grace, di mana kata kuncinya adalah grace, yang artinya kasih karunia atau anugerah. Dalam firman Tuhan yang berjudul Anugerah Santai-Santai kali ini, kita akan mengeksplorasi apakah benar jika sudah hidup di bawah anugerah itu, hidup seseorang tinggal pasif saja, menunggu berkat dan mujizat turun sendiri. Selama ini kita pahami, orang yang menganut grace itu hidupnya santai, mengalir dan tidak berusaha dengan ngotot. Karena segala sesuatu kan sudah dari Allah. Ngapain kita susah-susah banting tulang dan fight di dalam kehidupan ini? Bukankah rezeki sudah ditentukan porsinya masing-masing oleh Tuhan? Bukankah Mazmur juga mengajar bahwa Tuhan itu mengirim berkat pada waktu kita tidur? Tiap hari kita bangun siang dan nggak perlu berkarya atau berkreasi aja. Kita perbanyak aja doa, perenungan, firman, dan penyembahan sambil menunggu Tuhan mengirim burung gagak untuk membawa penyediaan bagi kita. Saudara, apakah memang demikian pengertian orang yang mengandalkan grace itu? Yuk, kita menembus lorong waktu balik ke zaman Nuh ya. Riwayat Nuh merentang dari Kejadian 6 hingga 9. Saat Nuh berumur 500 tahun, anak-anak Allah di bumi makin banyak dan mengambil perempuan sesuka hatinya sebagai istri mereka. Mereka melahirkan orang-orang raksasa yang gagah perkasa zaman purbakala yang kenamaan. Namun besar kejahatan manusia di bumi dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bumi telah rusak dan penuh kekerasan di hadapan Allah. Saat Allah meniliknya, bumi sungguh rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Sehingga Allah berencana menghapuskan manusia dan seluruh makhluk hidup dari muka bumi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Maka Nuh menjalankan hidup benar, enggak bercela, dan bergaul dengan Allah. Dia memperoleh 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh untuk membuat bahtera dari kayu gofir secara berpetak-petak dan ditutup dengan pakal dari luar dan dalam. Panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Bahtera itu dibuat beratap, berpintu pada lambung dan bertingkat bawah, tengah, dan atas. Air bah akan datang untuk memusnahkan dan membinasakan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Namun Nuh bersama istri, anak-anak, dan menantunya akan diselamatkan dengan masuk ke dalam bahtera itu. Jantan dan betina berpasang-pasangan dari segala makhluk hidup harus dibawa masuk ke dalam bahtera supaya terpelihara hidupnya bersama Nuh. Dari segala jenis burung, hewan, dan binatang melata dibawa berpasang-pasangan. 7 pasang dari tiap jenis burung, 7 pasang dari setiap binatang yang tidak haram, dan 1 pasang dari yang haram. Juga Nuh harus membawa segala makanan bagi keluarganya dan bagi binatang-binatang itu. Tepat seperti yang dijanjikan Tuhan, mulailah datang air bah meliputi bumi. Mata air samudera raya mulai terbelah dan tingkap-tingkap langit terbuka, menurunkan hujan lebat. Berumur 600 tahun 2,5 bulan, Nuh masuk ke dalam bahtera bersama istri, anak-anak, menantu-menantunya, beserta dengan burung-burung, binatang tidak haram, dan yang merayap. Setelah masuk semua, Tuhan menutup pintu bahtera.
40 hari 40 malam air bah meliputi bumi dan menutupi gunung-gunung tinggi. Mati binasalah segala yang hidup, bernafas dan bergerak di bumi, termasuk seluruh binatang dan manusia yang berada di luar bahtera. Setelah menguasai bumi selama 5 bulan penuh, air bah mulai dibuat surut karena Tuhan membuat angin menghembus, lalu menutup mata-mata air samudra raya dan tingkap-tingkap langit sehingga hujan lebat berhenti. Setelah 7,5 bulan, bahtera Nuh kandas di pegunungan Ararat. Melalui tingkap bahtera, Nuh melepas seekor gagak untuk terbang pulang dan pergi. Dilepaskannya kemudian seekor burung merpati terbang. Namun ia kembali karena tidak ada tempat tumpuan kaki, sebab bumi masih digenangi air. 7 hari kemudian dilepaskannya merpati itu terbang dan kembali sambil paruhnya menjepit daun zaitun segar. Tanda air sudah lebih rendah dari tingginya pohon. Kemudian dilepaskannya lagi merpati itu dan tidak pernah kembali lagi ke bahtera. Setelah sekian lamanya air benar-benar telah kering dan seluruh keluarga Nuh serta segala binatang keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dari binatang dan burung yang tidak haram di atasnya. Berkenan akan persembahan yang harum itu, Tuhan berjanji kepada Nuh dengan menampakkan busur pelangi di awan sebagai tanda bahwa nggak akan pernah ada lagi air bah yang seperti itu. Biar saya ambil nafas dulu. Cukup panjang ya cerita Nuh ini. Lalu apa hubungannya dengan tema kita anugerah santai-santai? Di Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia di sini memakai bahasa Ibrani chane atau bahasa Yunaninya charis. Keduanya merujuk kepada kata grace yang kita kenal selama ini, yang artinya suatu pemberian, unmerited favor, atau kemurahan yang diberikan secara cuma-cuma. Jika kita memahami orang yang menerima grace atau kasih karunia itu hidupnya santai-santai, kita itu salah besar loh. Nuh sebagai orang yang mendapat kasih karunia ternyata bukan orang yang hidup berpangku tangan, mengurung diri di kamar sambil mempelajari firman Tuhan saja, tanpa melakukan suatu action apapun di lapangan. Nuh adalah orang yang hands on atau cekatan melakukan pekerjaan-pekerjaan nyata di lapangan. Bukan hanya berteori dengan mempelajari firman Tuhan saja tanpa berprestasi apa-apa di dunia nyata. Hidup bergaulnya Nuh dengan Allah. Saudara, mohon gak dimaknai hanya penyembahan saja di rumah tanpa turun ke lapangan. Hidup bergaul dengan Allah itu membuahkan suatu kepekaan mendengar seluruh perintah Allah secara utuh dan segera mengeksekusinya tepat seperti perintah itu. Nuh tidak hanya pintar mengajar, namun dia itu sendiri juga berpraktek. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh selalu bergerak dalam ketaatan dan ketepatan, sejak dari detailnya membangun bahtera, pemilihan binatang yang masuk ke dalam bahtera, sampai ia dan keluarganya sendiri masuk ke dalam bahtera itu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh bekerja keras membangun bahtera, meyakinkan keluarganya akan ide gila dari Tuhan itu, hingga mengumpulkan seluruh binatang berpasang-pasangan selama 75 tahun. Hah? Apa? Ya, 75 tahun. Memang itu hanya 8% dari umurnya yang 950 tahun, atau sama dengan sekitar 6 tahun dari umur kita di zaman modern ini. Namun bayangkan deh,
Jika kita harus dengan tekun membangun suatu proyek super rumit tanpa henti selama 6 tahun, itu bukan sesuatu yang mudah loh. Nuh punya 1000 alasan untuk berhenti dan menyerah karena malu. Dianggap sudah nggak waras membangun kendaraan yang nggak pernah ada sebelumnya. Untuk mempersiapkan sesuatu yang nggak pernah terjadi juga sebelumnya. Ya kira-kira kayak kita nih disuruh membuat vaksin COVID di tahun 2013 gitu. Padahal COVID-nya kan baru terjadi di tahun 2019. Nah di tahun 2013 itu dunia lagi baik-baik aja, nggak ada wabah apapun. Kenapa kok ada satu orang gila ini yang lagi berhalusinasi, mempercayai akan datang sesuatu yang besar? Namun Nuh tetap melaju secara konsisten dengan kerajinan dan peluh lelahnya. Sungguh suatu paradoks kelas berat ya, dibanding dengan pemahaman anugerah santai-santai. Sebagai seseorang yang mendapat kasih karunia, Nuh bisa aja santai-santai sambil mengharap bahtera terbentuk sendiri. Kan Tuhan itu Maha Pencipta. Bumi, cakrawala, matahari, bulan, bintang, manusia, dan hewan aja bisa Dia ciptakan hanya dengan berfirman. Ya kan? Apa susahnya Tuhan menciptakan bahtera yang cuman sekecil itu dibanding dengan gedenya bumi? Tapi kenapa Tuhan tetap memakai Nuh sebagai manusia yang serba terbatas untuk membangun bahtera yang jauh melebihi kekuatannya, sampai memakan waktu hingga 75 tahun? Semata-mata karena Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa kasih karunia itu bukan identik dengan santai-santai saja tanpa menghasilkan apa-apa secara nyata. Hidup di bawah kasih karunia itu identik dengan bekerja dan menghasilkan perbuatan nyata dalam hidup ini. Batang salib itu ada dua, saudara, membujur dan melintang. Dalam bujur vertikal, keselamatan memang sudah dianugerahkan dan gak bisa diusahakan. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, mereka itu satu-satunya oknum yang mengerjakannya bagi kita keselamatan itu. Namun dalam lintang horizontal, kita harus mengusahakan hidup ini dengan berpeluh dan berlelah-lelah hingga menghasilkan suatu pekerjaan yang nyata, saudara. Ditolong Roh Kudus, kita yang harus membayar harga untuk menghasilkan sesuatu. Dengan energi Allah, kita itu diminta mengerjakan keselamatan itu, yang artinya berprestasi di bidang kita masing-masing, yaitu mungkin di bidang bisnis, pendidikan, kesehatan, olahraga, jasa, perkebunan mungkin, pelayanan gereja, sebagai ibu dan bapak rumah tangga, sebagai pelajar dan lain sebagainya. Dengan kasih karunia, Nuh menorehkan warisan legendaris yaitu bahtera Nuh. Dengan kasih karunia pula, kita itu hendaknya juga menorehkan prasasti, masterpiece, dan warisan seperti apa yang dilakukan oleh Jack Ma dengan Alibabanya, Elon Musk dengan Teslanya, dan Mother Teresa dengan pekerjaan humanitariannya. Namun kita nggak harus seheboh itulah, kita bisa memulai dari yang kecil. Yang penting lakukan sesuatu yang hasilnya nyata, bisa dinikmati oleh orang lain. Kata grace atau kasih karunia dipakai ratusan kali di Alkitab. Namun kata grace itu disebut untuk pertama kalinya ya di Kejadian 6 ayat 8 itu. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Menurut first mention principle atau prinsip penyebutan pertama, maka signifikansi konteks dari peristiwa itu jadi sangat krusial dan besar, saudara. Karena orang pertama yang mendapat kasih karunia adalah Nuh. Seorang yang tidak malas, namun pekerja keras. Dia terbukti membangun bahtera semasif itu selama 75 tahun. Jadi sangat penting untuk memahami bahwa orang yang hidup di bawah kasih karunia itu, artinya orang itu rajin bekerja dan konsisten menghasilkan buah-buah pekerjaan nyata di dalam hidupnya. Bukan orang yang diam-diam aja di rumah. Ayo keluar dari rumah dan menghasilkan sesuatu. Saudara, nama Nuh sendiri dalam bahasa Ibrani memakai kata Noah, yang artinya rest
atau istirahat. Loh, kok sangat bertolak belakang ya dengan sepak terjangnya? Arti namanya istirahat. Nah, tapi kok aktivitasnya sehari-hari itu jauh dari kata istirahat? Karena memang itulah definisi asli saudara dari istirahat. Istirahat dalam jaminan keselamatan yang telah dikaruniakan dari Allah Bapa. Dan mengerjakan keselamatan itu dengan karya-karya nyata dalam hidup ini. Yang paling ideal dalam hidup ini adalah tidak menyia-nyiakan kasih karunia, namun mengembangkannya dengan tekun. Paulus sebagai rasul yang kental dengan pengajaran kasih karunia pun membuktikan bahwa kasih karunia itu tidak identik dengan diam saja, tidak melakukan apa-apa, namun bekerja dengan keras, dengan digerakkan oleh Roh Allah. 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus pun menegaskan, jangan sampai membuat kasih karunia Allah menjadi sia-sia dengan berpikir bahwa kehidupan kita akan tenang-tenang saja tanpa tantangan dan persoalan. Justru dengan kasih karunia, kita itu harus membuktikan kualitas hidup kita. Seperti sabar dalam penderitaan, siap berjerih payah dan berpuasa, menimba ilmu pengetahuan, bermurah hati, tidak munafik, rela dihajar, siap berduka cita, miskin, dan bahkan nyaris mati sekalipun. 2 Korintus 6 ayat 1, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebagai kesimpulan saudara, memang semua karena anugerahnya. Namun jangan diartikan kita itu santai-santai, berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa dalam konteks horizontal. Meski arti nama Nuh adalah istirahat dan ia mendapat kasih karunia, namun Nuh berjerih lelah mengerjakan anugerah vertikal itu menjadi sebuah pekerjaan horizontal yang luar biasa. Kita bisa loh mencontoh Nuh dari sisi ini. Saudara, semoga paradigma kita diperbaharui lagi oleh firman Tuhan pada hari ini ya. Oke, mari kita tutup di dalam doa firman Tuhan hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Kami belajar semua karena anugerah-Mu. Dan kami belajar dari tokoh Nuh di Perjanjian Lama. Ternyata ada first mention principle. Kata anugerah atau kasih karunia itu dimulai pada zaman Nuh. Nuh mendapat kasih karunia. Pada penyebutan yang pertama kali, prinsip penyebutan yang pertama kali, kasih karunia itu. Kasih karunia bukan sesuatu yang membuat kita santai-santai. Ternyata kasih karunia itu justru identik dengan kerja keras, persis yang Nuh perbuat untuk membangun bahtera selama 75 tahun. Bapa, kiranya kami diubah paradigmanya pada hari ini. Bahwa anugerah itu bukan santai-santai. Memang keselamatan sudah dianugerahkan oleh Tuhan tanpa ada harga yang harus kami bayar. Tetapi secara horizontal, kami ini harus mengerjakan keselamatan kita itu. Dengan berpeluh, berjerih lelah, dan dengan sangat mengeluarkan tenaga yang luar biasa. Seperti Nuh. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati jemaat di Surabaya City Blessing dengan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin.